Oke, halo semuanya, Bayu di sini dan di video kali ini aku kedatangan sebuah produk yang cukup fenomenal di tahun 2016. Jadul banget ya, sekarang 2020 dan aku membahasnya 2016. Ya apa ya duitnya cukupnya kayak tuku HP ku ya. Nah, namanya adalah Sony Xperia X Compact. Bagi sebagian fansboy garis kerasnya si Sony Xperia ini, Sony Xperia X Compact ini punya ciri khas tersendiri, yaitu ini loh, ukuran layar yang cuma 4,6 inch yang mana sangat-sangat compact segini lah. Nah ini segini tuh enak banget buat digenggam masuk saku, itu kan enak kayak gitu kan ya. Dan dia kan bisa anti air juga, tapi aku nggak mau nyoba anti air ya, karena ini kan belinya second docomo, dan kalau rusak kan ya aku gak iso tuku maneh ngono lho, kan eman-eman daripada itu. Jadi aku tidak akan mencemplungkannya ke dalam air. Jadi kita bahas saja fitur-fitur apa saja dan apakah dia masih worth it dipakai di tahun 2020 sekarang. Langsung aja kita masuk di pembahasan yang utama. 2000 years later. Oke teman-teman yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang nggak ngapa-ngapain, sedang ya nonton YouTube ya tentunya. Di video kali ini X Compact ini adalah salah satu HP yang cukup jadul karena 2016, tapi jangan salah, dengan kejadulannya ini sekarang menjadi salah satu yang dicari oleh fansboy garis keras dari Sony. Ada lagi yaitu XZ1 Compact, itu juga cukup dicari karena memang dia Snapdragon 835. Nah, untuk dapur pacu yang ditawarkan oleh Sony Xperia X Compact ini dia menggunakan Snapdragon 650 hexacore itu kalau nggak salah 6, dan dia mempunyai memori internal 32 GB dan juga RAM-nya adalah 3 GB. Cukup bagus untuk multitasking di tahun 2020 ini, karena ini memang aku sudah belinya cukup lama, awal Januari 2020, jadi ya aku pakai dulu dan sekarang aku review. Lalu untuk layarnya, ukuran layarnya adalah 4,6 inch dengan IPS LCD dan dia punya fitur-fitur yaitu Triluminos. Kemudian ada X Reality Engine. Pokoknya dua fitur itu akan membuat gambar atau video kamu akan lebih hidup. Ya mungkin kalau fiturnya hampir sama dengan Super AMOLED atau AMOLED seperti itu ya. Kemudian ini sudah dilindungi oleh Corning Glass 4. Tapi perlu diingat juga kalau bisa kalian tambahkan tempered glass, karena ya eman-eman daripada berat-berat kayak gitu kan, kasihan kayak gitu kan. Lalu untuk bagian apalagi nih, kamera. Nah, kamera ini kamera yang ditawarkan oleh Sony Xperia X Compact ini yaitu 23 megapiksel PDAF, dan dia bisa merekam video 1080p atau Full HD 60 fps. Jadi ada 60 fps, ada 30 fps, 720 juga. Untuk slow motion aku belum pernah nyoba, ataupun yang satunya aku lupa namanya, itu belum pernah nyoba sih. Cuma ini sudah ada fitur image stabilization-nya, atau kalau di sini namanya intelligent active stabilizer atau apa ya, sebentar aku buka dulu. Oh, namanya adalah steady shot. Sorry. Di sini kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada steady shot. Di sini ada beberapa macam, yaitu ada steady shot intelligent active atau steady shot standar. Untuk mengaktifkannya, untuk intelligent active ini kalian bisa langsung aktifkan secara nomor, tapi hanya bisa digunakan untuk video 1080p di 30 fps. Jadi untuk 60 fps kalian hanya bisa menggunakan steady shot standar seperti itu. Nah, untuk kamera depannya, kamera depan itu ada di sini. Ini hanya 5 megapiksel. Kemudian ya bisa merekam 1080p 30 fps. Penasaran kan seperti apa hasil foto dan video yang ditawarkan oleh Sony Xperia X Compact ini di tahun 2020? Apakah masih worth it atau tidak? Langsung aja kita lihat hasil fotonya.
Dan kita lihat hasil videonya seperti ini. Dan ini hasil perekaman kamera belakang Full HD 1080p 30 fps dengan steady shot intelligent aktif. Ini tangan satu ya, jadi biar tahu gimana nanti hasilnya. Bokeh-bokehnya tuh gimana nih. Ini juga bisa kita fokuskan di satu titik. Pengennya kemana, itu dia akan mengikuti seperti ini teman-teman. Kita coba jalan ya. Bagaimana untuk saturasinya, warnanya, apakah cukup bagus buat teman-teman, menurut teman-teman di tahun 2020 dengan single kamera? Silahkan kalian nilai sendiri. Jadi ini adalah contoh perekaman dari Sony Xperia X Compact resolusi Full HD dengan steady shot intelligent aktif. Jadi bagaimana? Kita lihat suara dan gambarnya. Ini siang teman-teman, sekitar jam 11-an. Bagaimana? Apakah cukup bagus untuk HP jadul di tahun 2020? Kalau di sini sih kelihatan kayak ada kotak-kotaknya untuk fokus ya. Padahal katanya sih nggak ada autofokus, tapi di sini dia ngikutin kemana arah wajah kita. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah untuk hasil foto dan video cukup bagus di tahun 2020 ini? Tapi perlu diingat juga ada satu kekurangan yang aku cukup nggak seneng di Xperia X Compact ini, yaitu adalah baterai. Ya, baterainya itu kecil teman-teman. Untuk baterainya itu hanya sekitar 2700 mAh saja. Jadi itu kecil banget untuk tahun sekarang, itu 2700 mAh. Itu tertulis di GSM Arena. Jadi ya paling nggak 1 hari sih untuk pemakaian, nggak bisa 2 hari seperti HP-HP masa kini. Untuk pengecasan Xperia X Compact ini sudah menggunakan Type-C ya. Jadi sudah menggunakan Type-C, sudah nggak pakai micro USB lagi. Ya ini kan salah satu mantan flagship mungkin ya di tahun 2016 ya. Ya semi-semi flagship lah, mid range seperti itu ya. Dan memang Type-C sekarang kan sudah mulai fenomenal seperti itu, udah mulai biasa. Kalau HP nggak pakai Type-C itu nggak asik seperti itu kan. Kemudian selanjutnya itu dia masih ada micro jack 3,5 mm yang mana bisa digunakan buat teman-teman yang punya headset atau earphone seperti itu. Jadi nggak harus pakai Bluetooth terus kan, wireless itu, jadi bisa pakai kabel. Oke, jadi gimana buat teman-teman yang sudah melihat hasil foto dan video, kemudian kinerja-kinerja yang setelah aku sampaikan di video kali ini, dan juga kelemahannya yaitu baterai tentunya ya. Apakah masih worth it kalian miliki? Kalau aku pribadi, aku lebih memilih jawaban iya. Karena aku di sini memilih kameranya ya. Kameranya ini cukup bagus, punya steady shot, intelligent aktif, yang mana ini cukup membantuku untuk melakukan vlogging di video YouTubeku. Jadi memang untuk hasil-hasilnya aku biasanya menggunakan Sony Xperia X Compact untuk vlogging, karena memang smooth banget itu loh. Walaupun ya tidak bisa dibandingkan dengan kamera-kamera saat ini yang mana mungkin iPhone X atau yang lainnya seperti itu. Tapi untuk harga 800.000 dan merek Sony ini sudah cukup pakai banget bagusnya. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya silahkan kalian putuskan sendiri apakah ini bisa menjadi second daily driver atau menjadi bahkan primary daily driver kalian kalau memang budget kalian terbatas dan kalian memang fans boy garis kerasnya Sony Xperia. Oke, nama aku Bayu, see you on the next video, bye bye.